Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam Pak. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf keramat ya. Kita mulai kuliahnya. Materi kita malam ini adalah tentang multimedia ya, multimedia dan pemrograman. Oke, kita bahas dulu pengertiannya dulu ya, dari mulai multimedia. Nah, ini slide-nya udah terlihat ya? Sudah Pak. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama kita bahas tentang multimedia. Jadi multimedia itu berasal dari bahasa Latin yang artinya multi ya, multi banyak, dan media yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Jadi multimedia itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi, atau video yang menjadi satu penyajian yang tujuannya sebetulnya untuk menyampaikan sebuah informasi ya. Jadi informasi bisa lebih jelas, bisa lebih diterima, lebih mudah jika menggunakan berbagai jenis media gitu ya. Bisa dia bisa dari video itu kan ada suara dan visual ya, visual dan suara. Lalu bisa berupa juga animasi ya. Nah, itu kombinasi-kombinasi seperti itu yang menyebabkan sajian dari informasi itu lebih jelas. Kemudian di sini pada awalnya sebetulnya penyajian sebuah informasi itu tidak beragam ya, jadi hanya beberapa jenis saja, mungkin hanya suara saja seperti radio begitu ya, atau gambar saja seperti televisi. Nah, begitu ada televisi bersuara, jadi mulai ada gambar dan audio ya bergabung. Lalu perkembangan selanjutnya sebetulnya tidak hanya melibatkan hanya gambar dan suara saja, gambar, suara, tapi sudah melibatkan penggunaan indera yang lain seperti indera gerak, kinetik ya, atau indera penciuman ya, misalnya ada ininya apa, ada efeknya seperti itu. Terus multimedia juga diaplikasikan menggunakan gambar-gambar 3D ya, gambar-gambar 3 dimensi, sehingga si gambar-gambar yang sebelumnya versi 2 dimensi itu terlihat lebih realistik gitu ya. Nah, ini juga adalah satu contoh penerapan multimedia di apa ya, ini tuh kayak semacam bioskop 4 dimensi ya, atau film 4 dimensi di sini menggabungkan film 3D, lalu jadi pengalaman experience dari seorang yang melihatnya itu lebih terasa ya ketika multimedia ini dilibatkan. Lalu kita lihat jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari multimedia. Nah, jenis dari multimedia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama multimedia linear atau multimedia interaktif. Nah, multimedia linear ini dia berjalan searah ya, jadi tidak ada interaktif ya, tidak ada interaksi dari si yang melihatnya atau audiensnya. Sementara multimedia interaktif ini, yang satu lagi itu ada interaksi dari si penggunanya. Nah, contohnya multimedia interaktif ini seperti VR gitu ya, atau game ya, gamepad, atau yang menggunakan komputer ya, laptop yang di situ ada interaksi antara si penggunanya dengan media yang sedang dilihatnya seperti itu. Nah, itu untuk multimedia. Jadi ada dua jenis, ada linear dan interaktif. Nah, kemudian kita lihat kategorinya. Nah, kategori dari multimedia itu sangat banyak sebetulnya. Jadi bahannya beberapa tidak hanya mencakup sebagai satu jenis saja, tapi digunakan untuk berbagai macam jenis kategori, seperti kategori untuk komunikasi ya. Komunikasi di multimedia itu ya digunakan di televisi, radio, film ya. Itu juga menggunakan tutorial internet, itu juga digunakan untuk komunikasi. Kemudian ada juga multimedia yang khusus untuk content production. Nah, content production ini digunakan untuk menggambarkan isinya. Jadi lebih ke isi dari si media yang ingin ditampilkan gitu. Sama isinya seperti teks, animasi, audio, video, tapi penggunaannya lebih ke kontennya, lebih ke isinya. Sementara kalau komunikasi itu digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan sebuah informasi. Nah, kita masuk ke pemrograman ya, karena tadi ada pengantarnya adalah di multimedia, kita masuk ke pemrograman.
Secara umum, program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Orang yang membuat program sering disebut sebagai programmer. Nah, aktivitas membuat program disebut sebagai pemrograman. Seperti itu ya. Nah, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang dibangun suatu program komputer. Jadi ada proses penulisannya, proses pengujiannya, atau proses memperbaiki. Nah, proses memperbaiki ini sering disebut sebagai proses debugging. Lalu kode ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu sebetulnya semacam alat ya atau perantara antara mesin komputer itu dengan manusianya gitu. Nah, dibuat sebuah bahasa. Makanya bahasa itu bisa dimengerti oleh mesin dan bisa juga dimengerti oleh manusia. Tentunya bahasa pemrograman setelah melalui proses compiling itu baru bisa diterjemahkan ke instruksi-instruksi komputer. Atau juga ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak membutuhkan compiling, tapi diproses di server side. Nah, itu juga sama. Dia akan bisa dimengerti perintah-perintahnya oleh si komputer itu sendiri. Seperti misalnya kita memberikan perintah untuk menampilkan teks di layar gitu ya. Nah, kalau di bahasa C++ kan seperti printf. Nah, itu kan perintah yang kita mengerti. Dan juga ketika komputer membacanya, mengeksekusi perintah tersebut, oh ya, ini maksudnya menampilkan sebuah perintah seperti itu. Lalu tujuan dari pemrograman apa ya? Ya tadi sudah disebutkan ya. Jadi pemrograman itu kan suatu kegiatan membuat program. Nah, di sini berarti tujuannya adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuatu ya sesuai dengan keinginan si programmernya. Nah, untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan ya, tentunya penguasaan tentang algoritma, bahasa pemrograman, dan pengalaman dari studi-studi kasus dan pengetahuan-pengetahuan lain selain matematika. Tentunya ya utamanya matematika karena ada logika matematika yang digunakan dalam proses pemrograman. Nah, pemrograman adalah suatu seni ya, bisa dibilang suatu seni dalam membuat suatu karya gitu, karya sebuahnya. Karyanya apa? Yaitu sebuah program gitu. Nah, disinilah ada yang namanya gaya bahasa ya, gaya bahasa dari sebuah seorang programmer. Nah, gaya bahasa ini sebetulnya gaya di mana si programmer itu mengetik ya atau membuat gitu ya, membuat si tulisan-tulisan untuk si proses programmingnya. Walaupun memang mirip ya, kode-kodenya memang sama gitu, perintah-perintahnya sama, tapi kadang-kadang kan penulisannya, posisi tempatnya itu juga berbeda, sehingga memiliki karakteristik setiap programmer. Nah, biasanya setiap programmer memiliki karakteristik sendiri, sehingga dia bisa mengetahui bahwa ini adalah hasil dari pekerjaan dia, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah komponen penting dari pemrograman itu sendiri ya. Komponen yang penting dalam pemrograman adalah kompleksitas dari algoritmanya, terus metodologinya, lalu pengukuran memakai bahasa apa, dan proses debugging. Nah, proses debugging itu adalah proses memperbaiki error ya. Jadi ketika diketahui error, nah proses debugging adalah proses untuk memperbaiki error tersebut. Nah, kemudian dari proses pemrograman itu kan akan dihasilkan sebuah aplikasi atau software. Nah, software inilah yang akan digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dari software yang ada, yang terjadi di sini ada apa ya, kualitas ya, kualitas dari suatu software, karakteristik dari suatu software. Nah, suatu software dinyatakan dengan baik apabila karakteristiknya ini memenuhi 6 karakteristik ini, yaitu functionality misalnya. Itu functionality apa? Itu kemampuan software untuk melakukan fungsinya sesuai dengan kebutuhan usernya. Lalu reliability. Di sini software dapat bekerja dengan baik pada lingkungan tertentu. Usability yaitu kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak oleh usernya. Nah, artinya berhubungan dengan OS-nya juga. Efisiensi. Nah, efisiensi ini berhubungan dengan efisiensi penggunaan hardware. Seperti ketika software dijalankan, maksudnya penggunaan hardware itu apa? Seperti memori ya, penggunaan memori, efektivitas penggunaan RAM atau prosesor ya. Nah, itu di situ dihitung efisiensinya. Lalu ada maintainability. Di sini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah software bila dilakukan suatu perubahan, di maintain ya.
Dan terakhir adalah portability. Nah, portability ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan software tersebut untuk dikirim ke lingkungan yang berbeda. Nah, maksudnya lingkungan yang berbeda adalah arsitektur yang berbeda ya. Nah, arsitektur yang berbeda contohnya apa? Misalnya aplikasi web ya, itu bisa dibuka di handphone, itu kan lingkungannya berbeda. Terus bisa juga dibuka di OS iOS, maksudnya selain di Android dan juga iOS ya. Terus ada juga Macintosh ya atau Linux. Nah, itu juga environment-nya kan beda-beda, arsitekturnya berbeda, tapi software tersebut bisa dibuka. Biasanya ini karakteristik untuk software yang berbasis web seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bidang-bidang multimedia dan pemrograman ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang multimedia dan pemrograman. Yang keterlibatan multimedia dalam pemrograman ini menghasilkan sebuah software yang interaktif ya, yang interaktif dan software yang tentunya pada saat ini bisa kita gunakan dengan ya kita bisa temui dengan di banyak tempat ya, bahkan mungkin kita gunakan juga ya. Contohnya di e-learning ya, di e-learning yang seperti yang sedang kita gunakan sekarang ini kan menggunakan menggunakan proses pemrograman supaya bisa melakukan video conference seperti ini. Lalu tentunya menggunakan media-media untuk komunikasi seperti suara ya, seperti ini audio atau video seperti kamera ya. Nah, atau juga kita bisa menampilkan si kontennya. Nah, itu kan sudah dilihat bahwa yang kita hadapi ini sebetulnya multimedia yang sudah diprogram, ya hasil dari pemrograman. Kemudian di bidang kesehatan misalnya ada alat USG. Nah, di sini alatnya bisa menerjemahkan maksudnya bisa melihat gitu ya, bisa melihat keadaan yang ada di dalam keadaan bayi tersebut, misalnya seperti itu. Terus bisa ditampilkan di komputer. Nah, tentunya di sini juga adanya keterlibatan pemrograman dan multimedia. Lalu e-commerce. Nah, e-commerce ini yang sekarang ya menurut saya sudah bukan hal yang ini lagi ya, hal yang asing lagi. Ini suatu hal yang umum ya, yang mungkin sudah setiap orang sepertinya sudah bisa melakukan perdagangan secara online, perdagangan ataupun pembelian. Nah, e-commerce. Jadi e-commerce tentunya menggunakan multimedia dan pemrograman. Baik, nah selanjutnya ada di pemerintahan, e-government, dan nah tentunya masuk ke dunia ilustrasi. Nah, ilustrasi adanya gambar-gambar 3 dimensi, 2 dimensi itu merupakan proses animasi ya, seperti itu. Dan tentunya ada di bidang broadcasting. Nah, di bidang broadcasting ini ya, seperti siaran televisi ya, ini juga seperti kita lihat contohnya nih seperti di gambar ini kan ada orang yang sedang membawakan berita, tapi di bawahnya kan ada tulisan-tulisan ya seperti ini gitu. Nah, ini kan hasil pemrograman juga gitu ya, hasil pemrograman seperti running text gitu ya. Itu. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus juga masuk ke dunia entertainment. Nah, di dunia entertainment itu ada film dan games ya. Ada film dan games. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, games itu pasti semua orang tahu lah ya, di sini fungsinya untuk entertaining gitu ya. Entertaining tentunya menggunakan pemrograman dan multimedia seperti itu. Nah, jadi apa korelasinya antara multimedia dan pemrograman? Nah, di sini membuat komunikasi berjalan lebih cepat, efisiensi dengan tenaga dan biaya. Lalu membantu pembelajaran, membantu penggambaran secara visual dan auditori menjadi lebih jelas dan lebih detail. Jadi fungsi multimedia itu berfungsi untuk menampilkan informasi supaya lebih detail. Oke, silakan. Materinya sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan siapa yang mau bertanya, silakan raise hand. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya? Pada bengong-bengong gini, ngeliatin apa? Ngeliatin layar.
layar monitor. Apa yang mau ditanyakan tentang pemrograman atau multimedia atau hubungannya antara multimedia dan pemrograman? Silakan, raise hand. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Gimana, Ridwan? Dalam multimedia kan ada yang membuat animasi gitu ya. Nah, Ya, itu betul. apa saja sih yang kita butuhkan, kayak software atau alat apa aja yang membuat ini bikin animasi gitu, Pak? Animasi ya. Iya. Oke. Ya, saya langsung jawab ya. Untuk animasi itu sebetulnya ada ini juga apa namanya? Ada dua profesi di sana lah ya untuk animasi itu. Jadi profesi yang memang benar-benar bisa memiliki kemampuan menggambar ya, menggambar. Jadi animasi itu mungkin harus ada dasar menggambarnya dulu. Karena kan dia membuat gambar bergerak ya, itu gambar bergerak. Nah, tentunya harus memiliki bakat, gitu, bakat dalam membuat gambar. Lalu bisa mengimajinasikan gambar tersebut bergerak seperti apa. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian dengan multimedia yang sekarang, dengan animasi-animasi yang sekarang, yang dulu kan animasi tersebut digambar secara manual, awalnya digambar secara manual, lalu di-scan dan kemudian masuk ke software, baru di-render gitu. Namun sekarang sudah beda, jadi penggambarannya bisa langsung digital, bisa langsung dilakukan penggambaran dengan proses langsung di komputer. Nah, bahkan pemrosesannya juga bisa langsung di komputer ya, artinya ada software gitu ya, ada software yang membantu proses pembuatan animasi tersebut. Nah, software-software tersebut banyak sekali ya, yang di dunia komputer itu banyak sekali untuk pembuatan aplikasi animasi. Nah, tentunya biasanya animasi-animasi tersebut membutuhkan resource dari komputer yang lumayan ya. Ya, komputer untuk animasi itu berbeda sekali dengan komputer untuk misalnya yang digunakan untuk mengetik atau untuk kegiatan sehari-hari ya, itu berbeda. Tapi kalau untuk animasi itu biasanya menggunakan software yang ya fungsinya untuk ngerendering sebuah bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, yang dibutuhkan adalah ya tentunya softwarenya dan si hardwarenya. Hardwarenya ya komputernya. Ya, tentunya dengan spek yang memadai. Kalau misalnya speknya standar, sepertinya kalau untuk animasi 3D akan berat gitu. Tapi kalau misalnya untuk speknya bagus, biasanya animasi akan lebih baik. Nah, softwarenya apa saja? Macam-macam ya. Bisa dilihat di internet, bisa ada, sekarang sih banyak ya. Bisa Blender ya, Blender itu bisa bikin 3D. Terus apa lagi ya? 3D Studio Max, ya itu dulu terkenalnya seperti itu. Tapi sekarang udah banyak sekali. Maya juga sama, itu aplikasi 3D yang bisa kita buat. Nah, tentunya dalam membuat sebuah animasi itu tidak hanya bisa menggambar, tapi juga harus bisa memvisualisasikan ini gambarnya mau bergerak seperti apa. Nah, terus apakah konsepnya seperti apa? Apakah mau bercerita atau seperti apa? Jadi sebetulnya berbagai disiplin ilmu itu sebetulnya bisa bergabung untuk membuat sebuah animasi tersebut seperti itu. Jadi tidak hanya beberapa orang saja, tapi bisa bahkan sebuah perusahaan ya, seperti Pixar ya, itu kan satu perusahaan besar ya yang menghasilkan sebuah film. Jadi banyak yang terlibat gitu dalam pembuatan animasi. Nah, mungkin seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Penjelasan tentang animasi seperti itu ya. Oke, ada yang raise hand dari Denny, silahkan Denny. Ya Pak, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud multimedia software? Multimedia software, baik ya. Seperti tadi penjelasan di awal, pengertian tentang multimedia itu adalah
keterlibatan beberapa media ya, keterlibatan beberapa media yang digunakan tentunya media suara, media visual ya, media apa namanya ya media apa namanya tuh visual dan audio ya, audio visual lah istilahnya audio visual. Nah sekarang yang disebut dengan apa namanya software multimedia itu apa? Ya berarti software yang mengelola tentang multimedia tersebut gitu. Nah, seperti apa softwarenya? Nah, seperti aplikasi-aplikasi yang pengolahan multimedia. Kalau disebut dengan pengertian tersebut ya, seperti player, video player itu termasuk ke dalam aplikasi multimedia. Video player, terus apa namanya? Musik player ya itu juga masih masuk ke aplikasi multimedia. Jadi aplikasi yang bisa menjalankan beberapa media secara sekaligus. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan software multimedia. Nah, termasuk sih software ini apa pembuatan animasi 3D itu juga termasuk ke software multimedia begitu. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, di sini ada di chat ada yang bertanya dari Alusius. Di sini bertanya bahwa bagaimana pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa? Seharusnya ya, seharusnya dengan multimedia sekarang itu proses pembelajaran bisa lebih baik ya. Karena segala resource untuk penjelasan tentang materi itu sangat beragam dan sangat lengkap gitu. Tentunya pengaruhnya sangat positif ya apabila siswa tersebut bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya tetap saja hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau dilihat bukan masalah multimedia yang interaktifnya yang salah gitu, tapi dilihat dari sisi siswanya. Nah, apakah dia bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak? Lalu penggunaan media interaktif bagaimana? Ya itu sangat ya bukan lagi yang saran ya, tapi itu yang dilakukan kita sekarang ini sebetulnya sarana multimedia interaktif ya. Kita bisa berbicara langsung, bisa menjelaskan ya. Ini salah satu media interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi yang bertanya Tri, apakah ada kaitannya antara pemrograman dengan hosting? Kalau ada apa kaitannya? Harus tahu dulu pengertiannya. Kalau pemrograman itu kan proses pembuatan program ya. Sementara hosting itu adalah kita menyimpan si file ya, menyimpan file di sebuah server. Nah, hosting itu menyimpan sebuah file di sebuah server. Nah, file tersebut bisa kita akses melalui web. Nah, biasanya hosting ini berhubungan dengan web hosting ya. Nah, itu juga penyimpanan ini ya, penyimpanan apa namanya penyimpanan file begitu. Dan file ini bisa diakses. Nah, hosting ini adalah tempat simpannya atau proses penyimpanannya yang dilakukan di sebuah server gitu. Nah, server itu tempat penyimpanannya. Lalu apa dari server tersebut bisa dilakukan aksesnya. Nah, biasanya yang disimpan di dalam hosting itu adalah hasil pemrograman atau software aplikasinya ya, tentu ada hubungannya. Ya hubungannya itu hasil dari si web itu, hasil program yang kita bikin sebuah aplikasi web itu disimpannya di sebuah server hosting supaya bisa diakses oleh internet, seperti itu hubungannya. Itu ya mungkin penjelasannya. Oke, jenisnya lebih berat mana dalam pengerjaan di multimedia dengan pemrograman? Apakah keduanya saling berat atau tidak? Iya. Itu sih sebetulnya gimana ya? Ini sebetulnya lebih ke profesi ya, lebih ke profesi. Jadi memang ada orang yang berbakat di bidang animasinya saja, tapi tidak berbakat di bagian pemrograman. Nah, tentunya bagi yang berbakat di bidang animasi, ya dia tidak akan merasa berat ketika melakukan pemrograman. Tapi begitu sebaliknya, ketika seorang programmer yang misalnya dia tidak begitu paham tentang animasi, itu sulit juga untuk melakukan animasi. Jadi dia lebih memilih memprogram.
Nah, sebetulnya antara programmer dan si animator, ya si buat animator, itu harusnya bekerja sama, dan itu yang terjadi sebetulnya, sehingga bisa menghasilkan animasi-animasi yang baik, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya nggak ada mana yang lebih berat, tergantung sudut pandangnya, tergantung orangnya, gitu ya, seperti itu. Oke, problem apa saja? Ada lagi pertanyaannya dari Ananda. Problem apa saja yang terjadi kalau kita mau membuat perangkat lunak? Problem ya, berarti kita pemrograman ya. Problemnya yang pertama kita harus ngerti bahasa pemrogramannya apa, gitu kan? Kita harus menguasai bahasa pemrogramannya. Kalau kita sudah menguasai, ya tahu bahasa pemrogramannya, ya kita harus menguasai algoritma pemrogramannya. Algoritmanya kita mau bikin apa, konsepnya seperti apa. Nah, awalnya kan situ, makanya kalian di semester 1 diajarkan tentang algoritma ya. Jadi proses di mana kita dasar dari sebuah pemrograman itu adalah algoritma. Jadi prosesnya itu yang dikuasai dulu gitu. Karena si algoritma itu akan membentuk pola pikir. Nah, dari si pola pikir itu dia akan membentuk kebiasaan-kebiasaan dari sisi programming. Nah, lalu kita belajar salah satu bahasa pemrograman. Nah, makanya di awal-awal di semester 1 kalian belajar C++, karena bukan biasanya sih, kebanyakan ya bahasa turunan dari bahasa pemrograman sekarang itu adalah turunan dari bahasa C dan C++. Ya, PHP, Python ya, terus macam-macam ya, banyak lah ya. JavaScript pun kan itu dari bahasa turunan C. Nah, sehingga kalian diajarkan si bahasa C-nya dulu. Nah, bila sudah menguasai satu jenis bahasa pemrograman, itu kita mempelajari bahasa yang lain akan lebih mudah. Ya, ibaratnya seperti orang belajar bahasa gitu ya, belajar bahasa. Misalnya kita dari kecil belajar bahasa Indonesia gitu. Terus ketika belajar bahasa Inggris kan yang kita lakukan hanya mencari padanan katanya saja kan. Nah, itu juga sama yang terjadi kalau kita belajar bahasa pemrograman. Kuasai satu bahasa pemrograman, kemudian ketika kita mempelajari bahasa pemrograman yang lain akan lebih mudah prosesnya. Begitu ya, Ananda ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Masih ada waktu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pada diem-diem aja nih. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Dari Hadi, silakan Hadi. Kan Hadi itu sering ya mendengar kata Linux di Ya. pemrograman. Betul. Cuma belum tahu sih apa itu Linux itu. Mm-mm. Jadi ya apa Linux dan fungsinya apa, Pak? Oke, Fungsi Linux tersebut. baik ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, jawabannya. Apa itu Linux ya? Nah, Linux itu adalah sebuah operating system. Nah, apa itu operating system? Ya, operating system adalah sebuah software yang menjalankan hardware ya, sebagai jembatan antara si hardware dan si penggunanya. Jadi software induk ya, software induk dari si sebuah hardware itu sendiri. Nah, sehari-hari yang kita gunakan di komputer sekarang kebanyakan adalah Windows ya. Nah, Windows itu adalah operating system juga, itu namanya Windows. Nah, ada operating system lain yaitu Linux. Nah, Linux itu adalah salah satu operating system. Jadi Linux bisa dijalani di Windows nggak? Ya nggak bisa, karena itu dua operating system ya. Jadi dia memiliki aturan sendiri, rule sendiri. Linux punya aturan, Windows punya aturan. Keduanya juga punya aturan yang berbeda. Seperti itu. Seperti Macintosh juga ya, Macintosh. Macintosh itu kan OS-nya OS Tiger kan. Nah, itu operating system. Lalu handphone itu kan Android. Nah, Android itu juga operating system. Terus iOS ya, iOS yang di iPhone, nah itu juga operating system. Jadi Linux itu disebut sebagai operating system sebuah komputer ya, PC biasanya digunakan oleh PC. Nah, itu gunanya ya. Nah, mungkin perintah-perintahnya berbeda kalau untuk Linux dengan Windows. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas tentang Linux-nya?
Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya Linux itu apa, ya itu OS gitu, operating system. Operating system. Jadi sama seperti Windows, cuman perintahnya berbeda gitu. Ya Linux perintahnya perintah Linux. Windows perintahnya berbeda lagi gitu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih banyak waktu. Pak, izin tanya. Boleh, silahkan, Kak Dani. Untuk membuat video virtual reality itu tuh harus bikin multimedianya dulu atau bikin pemrogramannya dulu ya, Pak? Oke. Ya, tentunya materialnya dulu ya. Materialnya itu ya si animasinya ya, gambar-gambarnya dulu, terus baru programnya. Jadi programnya dia yang menyatukan si material-material tersebut gitu. Nah, setelah itu ya diprogram, dikemas, nah jadikan sebuah software. Nah, itu baru bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi material dasarnya dulu yang dikumpulkan. Material dasarnya apa? Ya VR itu terdiri mau ngapain nih VR-nya? VR-nya tentang apa? Kalau misalnya tentang game misalnya ya berarti kan software games ya. Nah, kalau software game ya terdiri dari banyak animasi ya kan, banyak material-material dari si programnya. Nah, tentunya digabungkan menggunakan teknik pemrograman seperti itu. Jadi si pemrograman itu teknik di akhir lah untuk nge-package gitu. Tapi kita butuh material-materialnya dulu gitu sebelum diprogram. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada lagi? Ada yang tahu hologram? Tahu, Pak. Ya? Sudah tahu prosesnya kayak gimana? Belum tahu. Tahu gimana hologram? Coba silahkan jelaskan. Apa itu hologram? Ya, yang di Iron Man itu bukan ya? Ya, itu salah satu lah kalau di film ya. Ya, itu tahu nggak prosesnya seperti apa sampai bisa bikin itu? Belum tahu, Pak. Nah, itu kan prosesnya dari pemantulan cahaya ya, pemantulan cahaya. Jadi kayak ada cahaya yang dipantulkan, ada medianya. Nah, si medianya itu biasanya bisa kaca ya, bisa asap ya, atau bisa air ya. Nah, itu bisa ditampilkan di sana. Tapi hologram yang ada di film ya itu sebetulnya dipantulkannya ke cahaya lagi gitu. Jadi cahaya membentuk sebuah layar lagi. Jadi dipantulkan di sana sehingga bisa membentuk sebuah objek. Nah, prosesnya kompleks tapi itu bisa menjadikan multimedia level lebih lanjut ya. Level lebih lanjut. Kalau dulu kan kita belum bisa video call kan, video conference baru sekarang karena dengan adanya fasilitas internet yang lebih cepat. Bisa saja nanti dengan ketika sudah ditemukan alat hologram ya nanti seperti hologram gitu ya, berhubungan berkomunikasi hologram, bisa terlihat wujudnya gitu ya, wujudnya secara holografik gitu.
Nah, itu kan level lebih lanjut dari multimedia itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Yang tadi Bapak maksud itu mungkin kayak itu ya Pak ya, kayak produk baru-baru Facebook ini Pak yang Meta itu. Yang bisa, Metaverse itu dia cuma ganti nama aja, ganti nama perusahaannya jadi Meta gitu. Terus dia memiliki visi adanya Metaverse gitu. Nah, Metaverse itu ya sebetulnya sih nama lainnya adalah cyber gitu ya, dunia cyber sebetulnya sih, dunia internet lah, dunia internet di mana data tersebut bisa dimanfaatkan lebih lanjut ya si data tersebut. Kan karena internet ini sudah menghubungi hampir semua orang di dunia, sehingga terjadi data-data tuh sangat banyak sekali ya bisa ditemukan, dan terjadi pertukaran data setiap harinya. Nah, di pertukaran data itu kan ada pertukaran tentang jasa ya seperti itu, sehingga apa namanya, ada istilah metadata gitu ya. Nah, metadata. Nah, si metadata itulah yang kemudian menjadi apa dikatakan metaverse, karena si dunia internet itu terdiri dari data-data yang sangat banyak sekali. Jadi dunia data lah ya istilahnya kalau misalnya diterjemahkan secara perkata tuh seperti itu. Nah, padahal ya ada istilah sebelumnya yaitu cyber sebetulnya, dunia cyber world itu ya. Sama aja sih sebetulnya metaverse, cyberverse itu sama saja sebetulnya. Dunia internet lah intinya. Seperti itu. Nah, jadi kan memungkinkan di si apa namanya media sosial itu bisa mengakses segala bidang gitu ya. Jadi bisa diperlukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu bisa diakses melalui si media sosial itu sendiri. Yang sebetulnya dilakukan prosesnya itu dilakukan dari proses pertukaran si metadata itu sendiri. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Silahkan. Pak mau nanya, Silahkan. multimedia yang paling mudah dibuat, kayak gimana sih? Game yang paling mudah dibuat gitu Pak buat mahasiswa ada nggak Pak kira-kira? Banyak ya. Multimedia yang Kalau gampang dibuat gitu. banyak, kita bikin video animasi ya, misalnya itu kan gampang tuh dibuat. Bisa pakai aplikasi-aplikasi multimedia, aplikasi animasi itu banyak, bisa di internet pun banyak ya cara pembuatan animasi. Itu hal-hal yang mudah ya, paling gampang misalnya animasi yang paling gampang untuk menyampaikan sebuah informasi yaitu pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint kan itu sebenarnya bisa bikin animasi ya, bisa bikin sebuah multimedia, ada suara, ada gambar, kita bisa menampilkan sesuatu yang bisa kita cerna dengan media-media yang beragam. Nah, itu yang paling sederhana gitu ya. Kalau yang lebih misalnya mau lebih bagus sedikit gitu ya, nah kita bermain di aplikasi 3D ya, seperti Blender ya, 3D Studio Max gitu. Ya itu yang lebih ke gambar 3D-nya ya seperti itu. Nah, banyak sih ya sekarang, banyak sekali jadi nggak bisa saya sebutin satu-satu juga gitu ya. Maya juga bagus itu untuk aplikasi 3D gitu. Terus aplikasi video editing, nah itu juga sama ya, itu juga aplikasi multimedia. Kita membuat video, terus kemudian kita edit, kita tambahkan, ya kita ya atur sedemikian rupa supaya si hasil videonya jadi bagus, itu juga sama. Software video editing banyak sekali ya. Ada ya kalau yang mau bagus sih Adobe Premiere misalnya ya, yang ada juga Camtasia, itu juga gampang ya penggunaannya. Nah, silahkan dicoba. Jadi tergantung nanti kita minatnya mau mana nih di multimedianya gitu. Minatnya mau di mana? Mau di ke video atau ke pembuatan game ya atau pembuatan animasi. Nah, kita tentukan dulu baru nanti kita cari softwarenya seperti itu.
Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya screenshot aja nih yang hadir ya. Silakan open cam-nya dulu. Kita screenshot saja, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Apa itu ada yang bertanya di chat, Pak? Di mana? Hologram ada jenisnya enggak? Ya sekarang hologramnya itu sendiri belum terlihat ya. Yang sekarang arahnya ke 3D sih, hologram 3D. 2 dimensi juga masih ada. Jadi cuma 2 ya, hologram 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kayaknya belum, masih 2 dimensi. Kalau 3D kayaknya masih belum. Jadi hanya proses manipulasi ini aja, cahaya seperti itu. Oke, kita screenshot dulu ya. Silahkan open cam dulu semua. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Saya save dulu ya. Oke, satu. Oke, satu lagi untuk yang halaman 2. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Semuanya sudah di-save. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan saja ya perkuliahan kita malam hari ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online, sudah menyediakan waktu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.